Bab 431. Serangan mendadak. Tidak lama kemudian, jaring pertama akhirnya ditarik ke tepi pantai. Di dalamnya banyak ikan besar yang meloncat-loncat, dan banyak ikan bahkan melompat ke darat. Beberapa anak kecil berlari mendekat ingin mengambil ikan tersebut, namun ditahan oleh orang dewasa mereka. Ini adalah ikan yang ditangkap oleh pemerintah, dan jika mereka mengambilnya, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Para petugas yang bertugas mengumpulkan ikan segera mengelilingi hasil tangkapan, mengelompokkan ikan itu ke dalam keranjang, lalu menimbangnya. Tak lama kemudian, jumlah total hasil tangkapan pun dihitung. Seorang nelayan yang sangat bersemangat berlari ke hadapan Lin Hai dan berkata dengan keras, "Lapor, Tuan. Tangkapan jaring ini berhasil mengumpulkan lebih dari 8.650 kati ikan." Yu Huasi sangat terkejut mendengar angka itu. Sungguh luar biasa. Tidak kusangka lautan bisa mempunyai begitu banyak ikan. Itu belum seberapa. Metode penangkapan ikan kita sangatlah ketinggalan zaman. Jika kita benar serius menangkap ikan, dalam beberapa hari saja kita bisa mendapatkan jutaan kati ikan. Sumber daya di laut tidak akan habis, bahkan cukup untuk memberi makan seluruh rakyat Dacia, kata Lin Hai sambil tersenyum. Kemudian dia memerintahkan para nelayan, pilih ikan yang berkualitas baik, segera bekukan dan simpan dengan baik. Besok pagi, kirimkan ikan-ikan itu ke ibu kota. Ikan yang lebih kecil bagikan kepada warga yang tidak memiliki makanan. Pastikan untuk mencatatnya sesuai catatan kependudukan, minimal setiap orang harus mendapatkan 10 kati ikan per bulan, jangan lebih, dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Apa? Membagikan ikan kepada semua warga? Tanya para nelayan. Tentu saja, rakyat hidup begitu menderita, jika kita tidak membantu mereka. Aku takut mereka tidak akan bisa bertahan melewati musim dingin ini. Pastikan untuk memberi kepada mereka yang paling kekurangan makanan terlebih dahulu. Beritahu pemerintah daerah untuk mengirimkan petugas mengawasi pembagian ini, dan aku juga akan mengirim orang untuk mengawasi. Jika ada yang berani menyelewengkan atau memprioritaskan keluarganya sendiri, jangan salahkan aku jika harus menghukumnya dengan keras. Kata Lin Hai. Baik, hamba segera laksanakan. Jawab para nelayan. Rencana ini sangat bagus. Dengan membagikan ikan kepada rakyat, setidaknya mereka tidak akan mati kelaparan. Yu Huasi merasa sangat senang mendengarnya. Hasil laut tak terbatas, dan ikannya pun tak terhitung jumlahnya. Asalkan ada cara, rakyat pasti bisa mendapat makanan. Sayangnya, saat ini kapal dan jaring ikan kita terlalu sedikit, kita perlu lebih banyak orang untuk mempercepat produksinya. Selain itu, area penangkapan ikan tidak boleh mengganggu nelayan biasa. Banyak rakyat yang bergantung hidup dari menangkap ikan, jika semua ikan di laut dekat habis ditangkap, mereka tidak akan bisa hidup. Ujar Lin Hai. Kamu benar sekali. Mari kita buat batasan, area laut dekat yang kaya ikan biarlah untuk rakyat, kita akan menangkap ikan di laut lepas, kata Yu Huasi menyetujui. Setelah selesai mengumpulkan jaring, mereka melanjutkan untuk jaring kedua. Banyak warga yang sudah kehabisan makanan pada hari itu bisa mendapat ikan, dan mereka sangat terkejut. Di mata mereka, pemerintah biasanya selalu mencari cara untuk mengambil uang dari mereka. Memberikan makanan seperti ini adalah yang pertama kalinya terjadi. Pada masa-masa sulit seperti ini, terkadang orang tua yang sudah lanjut usia akan meninggal karena kelaparan. Bukan karena mereka tidak disayangi, tetapi karena tidak cukup makanan. Dengan adanya ikan gratis, mereka akhirnya bisa bertahan hidup. Rakyat yang mendapat ikan merasa sangat berterima kasih kepada Lin Hai, bahkan menganggapnya seperti dewa yang patut dihormati. Sedangkan yang belum mendapat ikan juga mendengar kabar bahwa setelah penangkapan berikutnya, mereka pun akan mendapat bagian. Orang-orang yang tidak sibuk bisa bergabung untuk bekerja, mengikuti tim penangkap ikan, dan mereka juga bisa mendapatkan upah. Beberapa hari kemudian, jaring kedua pun selesai dirajut. Dengan bantuan beberapa perahu kecil yang bekerja sama dengan perahu besar, mereka akhirnya bisa beroperasi. Cao Fang juga mempercepat proses pembangunan kapal. Jumlah tukang kapal telah bertambah menjadi lebih dari 10.000 orang, semua bertujuan agar kapal ikan bisa segera selesai. Dengan cukup banyak kapal, mereka akan bisa menangkap lebih banyak ikan. Pada saat itu, semua warga Haidong bisa makan kenyang, perlahan-lahan, semuanya mulai berjalan lancar. Rakyat mulai merasakan harapan hidup, tidak perlu memikirkan bagaimana mereka bisa bertahan hidup setiap hari lagi. Sebaliknya, mereka berusaha mencari pekerjaan agar kehidupan keluarga mereka bisa lebih baik.
Setidaknya pada musim dingin ini, seluruh warga Haidong tidak perlu khawatir akan ada yang mati kelaparan, ikan hasil tangkapan dari laut juga dikirim ke ibu kota. Ikan-ikan itu masuk ke restoran yang dikelola Lin Hai. Pada hari biasa, ikan laut sangat sulit didapatkan, ditambah lagi dengan teknik memasak yang diajarkan Lin Hai, rasanya jauh lebih lezat dibandingkan daging ikan biasa. Hal ini menarik banyak pengunjung. Uang hasil penjualan ikan dapat ditukar dengan bahan makanan yang akan dikirim kembali ke Haidong. Sebagian untuk membantu rakyat, sebagian lainnya disimpan untuk persediaan tahun depan. Ketika musim tanam tiba tahun depan, semua rakyat bisa mendapat lahan untuk bercocok tanam. Dalam waktu 1 tahun saja, hasil panen sudah cukup untuk membuat rakyat kenyang. Lin Hai tinggal di rumah, menemani keluarganya bermain catur dan mengobrol. Pejabat yang dikirim dari ibu kota sudah mengambil alih Haidong, dan urusan pemerintah hampir tidak perlu diurus lagi. Lin Hai hanya perlu memantau kemajuan pembangunan kapal dan melatih angkatan laut. Aku kira 10 hari lagi, kita bisa kembali ke ibu kota. Kita bisa merayakan tahun baru di sana. Setelah sekian lama, Lin Hai pun mulai merindukan Gong Yanwu. Gong Yanwu seringkali mengirimkan surat, yang semuanya berisi rasa rindunya pada Lin Hai dan harapan agar dia segera kembali setelah urusannya selesai di sini. Baiklah, perjalanan kita kali ini memang sungguh mengesankan. Tidak hanya menyingkirkan pejabat korup, kita juga memastikan rakyat bisa hidup sejahtera. Jika nanti ada hal seperti ini lagi, aku pasti akan ikut serta, kata Putri Chenxi dengan gembira, meskipun seperti berlibur, namun di luar istana tidak ada pelayan, dan kondisi kehidupan jauh berbeda dibandingkan di ibu kota. Tinggal terlalu lama di sini terasa kurang nyaman, sesekali keluar jalan memang menyenangkan, tetapi tinggal lama di luar istana tidaklah mudah. Saat itu Lin Hai baru teringat akan suatu hal penting. Dia seharusnya memberitahu Kiao Er tentang hubungannya dengan Putri Chenxi. Namun karena terlalu sibuk setelah tiba di sini, dia malah melupakan hal itu. Saat Lin Hai hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak dengan cemas dari luar. "Tuan, ada berita buruk. Bajak laut datang." Lin Hai langsung berdiri dan cepat keluar. Seorang nelayan yang terluka datang berlari dengan panik. "Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan," ujar Lin Hai. "Bajak laut datang untuk merampok. Mereka membunuh dan menjarah di mana-mana," jawab nelayan. "Berapa banyak mereka?" lanjut Lin Hai. "Tidak jelas, ada 5 kapal besar, mungkin ada 1.000 atau 2.000 orang," kata nelayan itu. "Segera beritahu semua orang, suruh rakyat segera mengungsi. Situ, keamanan di sini aku serahkan padamu, lindungi semua keluarga para pekerja." "Dengan baik," kata Lin Hai. "Baik, Tuan. Selama aku masih hidup, bajak laut itu tidak akan bisa mendekat," jawab Situ. "Ergo, bawa orangmu untuk melindungi tempat pembuatan kapal. Suruh para pekerja untuk berhenti bekerja dan ambil senjata. Jika bajak laut mendekat, pimpin semua orang untuk melawan mereka." Lanjut Lin Hai. Saat itu Yu Huasi mendengar kabar tersebut dan segera datang bersama Xian Er. "Kakak Lin, ku dengar bajak laut menyerang. Bagaimana kalau aku memimpin pasukan untuk menghabisi mereka? Jangan terburu-buru, jika kita menyerang sekarang, mereka mungkin akan melarikan diri. Jika nanti mereka sudah waspada, akan lebih sulit untuk membasmi mereka." Lin Hai menganalisis situasi dengan tenang. Bab 432. Bajak laut. "Kalau terus menunggu, rakyat akan semakin menderita," kata Yu Huasi dengan cemas. "Lebih baik kamu segera memerintahkan semua orang untuk menunggang kuda dan mengevakuasi rakyat dengan cepat, bawa mereka semua ke tempat yang aman. Sementara itu, kamu pimpin para pasukan untuk menghadang bajak laut Jepang. Ingat, jangan menang, tetapi mundur dengan rapi. Aku mengerti maksudmu, yaitu memancing musuh untuk masuk lebih dalam, lalu mengepung dan menghabisi mereka," ujar Yu Huasi. "Betul sekali, kita harus memusnahkan semua bajak laut Jepang ini sekaligus. Kalau kali ini kita tidak berhasil membasmi mereka, mereka akan semakin berhati-hati karena sudah tahu ada pasukan di sini. Dan akan lebih sulit untuk memusnahkan mereka di kemudian hari. Selain itu, ada hal yang lebih penting. Para bajak laut Jepang menggunakan kapal cepat. Jika kita bisa merebut semua kapal mereka, kita bisa langsung menggunakannya sebagai kapal perang kita. Dengan kapal itu, kita bisa berlatih sambil menangkap ikan. Jika kita memanfaatkannya dengan baik, hal itu bisa memberikan keuntungan besar bagi kita." Lin Hai khawatir Yu Huasi salah paham,
jadi ia menjelaskan dengan rinci. Oh begitu, ternyata pemikiranmu jauh ke depan. Serahkan urusan ini padaku, aku akan pastikan semua bajak laut itu terpancing ke sini, jawab Yuhuasi, tinggalkan beberapa barang berharga seperti emas dan perak di jalan untuk menarik perhatian bajak laut agar mereka mengejar dengan lebih gila-gilaan. Lin Hai melanjutkan, aku mengerti. Yuhuasi menjawab sambil mengangguk. Yuhuasi memimpin pasukan besar dan meninggalkan tempat itu. Dayong, ikut aku. Kita akan menyerang kapal bajak laut itu. Perintah Lin Hai. Baik, jawab Wang Dayong. Lin Hai merasa sedikit tidak tenang dan berkata kepada Kiaoer dan yang lainnya, kalian harus tetap di sini, jangan keluar. Situ akan melindungi kalian. Kamu juga hati-hati, kata Kiaoer dengan cemas. Lin Hai mengangguk, lalu membawa Wang Dayong menuju ke pantai dengan hati-hati. Mereka melihat 3 kapal besar berlabuh di dekat dermaga. Di tepi pantai, ada puluhan bajak laut Jepang yang sedang berjaga. Tuan, puluhan bajak laut ini tidak ada apa-apanya. Kita hanya perlu menyerang dengan 1 tembakan panah, dan mereka semua akan mati, Wang Dayong berbisik. Membunuh mereka memang mudah, tetapi pasti ada orang di kapal. Begitu mereka merasa ada yang tidak beres, mereka akan segera melarikan diri dengan kapalnya. Kalau kita tidak bisa menguasai kapal itu, kita akan mengalami kerugian besar. Lin Hai mengerutkan keningnya. Saat ini mereka tidak memiliki kapal perang, hal ini membuat situasi semakin sulit. Bagaimana kalau kita mengirim beberapa orang yang pandai berenang untuk menenggelamkan kapal itu, jadi mereka tidak bisa kabur? Seseorang mengusulkan, omong kosong, kalau kapalnya dirusak, bagaimana kita bisa menggunakannya nanti? Selain itu, mengirim orang untuk merusak kapal itu juga akan terdengar oleh mereka. Apalagi, airnya sangat dingin. Orang biasa tidak akan sanggup menahannya. Wang Dayong menepuk kepala orang itu, namun, mata Lin Hai justru berbinar. Menurutku ini ide yang bagus, mungkin bisa berhasil. Hali, bukankah orang itu hanya bercanda? Kata Wang Dayong, satu-satunya cara agar kapal tetap di sini adalah dengan merusaknya, sehingga bajak laut itu tidak bisa melarikan diri. Bagaimanapun juga, kita punya tukang kapal. Selama kita bisa memperbaiki kapal itu, maka semuanya akan baik-baik saja. Cepat cari orang yang pandai menyelam, kita harus segera melakukannya. Lin Hai segera memberikan perintah. Tak lama kemudian, datanglah sekitar 10 orang yang pandai berenang. Mereka semua membawa alat bantu napas dan memegang alat pahat yang tajam. Ada tugas yang sangat penting untuk kalian. Jika kalian berhasil, ini akan menjadi jasa besar bagi kalian. Lin Hai berkata, Tuan, perintahkan saja. Kami pasti akan memberikan yang terbaik. Jawab orang itu. Kalian lihat kapal bajak laut itu. Selam dan pergilah ke sana secara diam-diam, lalu lubangi bagian bawah kapal mereka. Buat lubang yang cukup besar, dan segera beri kami sinyal setelah selesai, perintah Lin Hai. Tidak masalah, merusak kapal lebih mudah daripada membuatnya, kata para nelayan sambil menepuk dada mereka. Kalian harus berhati-hati, jika menghadapi bahaya. Segera kembalilah, jangan bertarung dengan bajak laut itu. Kami mengerti, kami berangkat sekarang. Jika berhasil merusak kapal bajak laut itu, ini juga bisa menjadi pembalasan dendam untuk saudara-saudara kita. Para nelayan mengenakan alat bantu napas dan turun ke pantai menuju kapal-kapal tersebut dengan hati-hati. Semuanya, tetap waspada. Jika bajak laut mulai curiga, kita akan segera menyerbu. Lin Hai memperingatkan dengan suara pelan, menunggu nelayan-nelayan itu untuk merusak kapal. Setelah beberapa waktu, salah seorang dari mereka muncul di permukaan air dan memberikan tanda ke arah Lin Hai. Berhasil, serang, hancurkan semua bajak laut itu. Lin Hai bangkit dan memberikan perintah dengan keras, lalu maju memimpin serangan dengan panah di tangan. Wang Dayong terkejut melihat Lin Hai berada di garis depan. Khawatir Lin Hai akan terluka, ia segera memanggil yang lainnya dan menyerbu bersama-sama. Bajak laut Jepang melihat mereka dan segera berteriak dalam bahasa mereka. Mereka menghunus pedang samurai, dan menyerang. Bajak laut itu terkenal ganas, bertarung dengan nyawa di ujung tanduk. Para prajurit di tepi pantai, bahkan petugas pemerintah, gemetar ketika berhadapan dengan mereka, membuat semangat mereka hancur. Inilah sebabnya mengapa selama bertahun-tahun, bajak laut itu sangat arogan. Setiap beberapa waktu, mereka datang untuk menjarah bahan makanan dan uang. Mereka membantai siapapun yang mereka temui,
Bahkan anak-anak juga tidak luput dari kekejaman mereka. Rakyat sangat membenci mereka, tetapi tak berdaya untuk melawan. Saat bajak laut memasuki jangkauan tembakan, Lin Hai mengarahkan panahnya ke salah satu dari mereka dan menarik pelatuk busur panahnya. Panah itu mengenai target, dengan kekuatan besar membuat bajak laut itu terhuyung mundur beberapa langkah sebelum akhirnya terjatuh. Pedang samurai bajak laut memang tajam, tetapi baju besi mereka sangat tipis, bahkan bukan baju besi sungguhan. Itu hanya cukup untuk menahan pedang biasa, dan tidak mampu melindungi dari panah penembus baju besi. Dengan puluhan orang yang menembakkan panah sekaligus, lebih dari setengah bajak laut langsung tewas. Sisa bajak laut lainnya ketakutan dan segera berbalik melarikan diri, sambil berteriak memanggil rekan-rekan mereka. Dari atas kapal, beberapa bajak laut mencoba membalas dengan panah, dan ada yang mulai menaikkan jangkar untuk melarikan kapal. Bajak laut ini memang selalu berusaha melindungi kapal mereka. Begitu menghadapi bahaya, mereka biasanya membawa kapal mereka ke tengah laut, menunggu yang lainnya kembali sebelum mendekat lagi. Meski para bajak laut berada di posisi yang lebih tinggi, panah mereka kalah akurat dibandingkan panah otomatis. Begitu mereka mengintip, merek langsung diserang anak panah, kapal mulai bergerak perlahan. Lin Hai berteriak, tidak perlu mengejar lebih jauh. Segera bawa kapal kita ke sini dan hadang kapal bajak laut mereka, habisi mereka semua, jangan biarkan seorang pun lolos. Bajak laut mencoba melarikan kapal mereka merasa lega karena berhasil lolos. Namun, kali ini berbeda dengan biasanya. Saat mereka menyalakan sinyal asap untuk memerintahkan semua mundur, mereka menduga bahwa ini mungkin jebakan yang sudah dipasang oleh para prajurit. Mereka mulai merasa ada yang tidak beres saat menyadari bahwa kapal mereka sedang tenggelam secara perlahan. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Tidak!" Bagian bawah kapal berlubang, air laut mulai masuk. Bajak laut Jepang sangat panik. Tanpa kapal, mereka tak mungkin bisa melarikan diri. Mereka berteriak dalam kebingungan, berusaha mencari alat untuk memperbaiki kapal. Namun, menghadapi tekanan air yang begitu besar, kapal semakin terisi air, dan kapal mulai miring perlahan. Bab 433. Memburu bajak laut. Kapal nelayan dari dinasti Daxia segera mengepung dengan cepat. Kapal itu melaju sangat cepat. Rakyat sudah lama membenci para bajak laut Jepang itu hingga ke tulang mereka. Akhirnya sekarang sudah ada kesempatan untuk membalas, jadi mereka semua mengerahkan tenaga untuk mendayung sekuat tenaga. Bajak laut yang berada di atas kapal melihat situasi tersebut dan menyadari bahwa mereka sudah tidak bisa melarikan diri, jadi mereka mengambil senjata mereka dan bersiap untuk bertarung. Begitu kedua kapal bertemu, pasukan Daxia langsung menggunakan panah dan busur mereka untuk menyerang. Kemudian mereka berlari sambil membawa tombak panjang dan menyerbu. Bajak laut Jepang itu tidak siap, dan senjata mereka hanya katana. Menghadapi tombak panjang, mereka sama sekali tidak mampu melawan. Begitu mereka tertangkap, 5 orang sekaligus menyerang ke depan dan menusuk mereka. Bajak laut itu langsung tertusuk seperti sarang lebah. Jumlah bajak laut yang menjaga kapal juga tidak banyak. Tak lama kemudian, mereka semua sudah terbunuh oleh prajurit yang datang menyerbu. Setelah menumpas para bajak laut, perahu nelayan menarik kapal bajak laut itu ke tepi pantai. Para pekerja segera datang dan menambal kapal yang rusak. Wang Dayong berlari dengan gembira, "Tuan, semua bajak laut sudah disingkirkan, dan 3 kapal besar telah jatuh ke tangan kita. Kerja bagus. Tinggalkan sebagian orang untuk menjaga kapal, sementara yang lainnya ikut aku untuk menghadang bajak laut. Tidak satu pun dari bajak laut ini yang boleh lolos. Bagaimana kalau Tuan tinggal di sini saja? Biar aku yang memimpin orang untuk mengejar mereka." Wang Dayong khawatir Lin Hai akan menghadapi bahaya, jadi dia ingin Lin Hai tinggal di tempat yang aman, jangan banyak omong kosong. "Kita maju bersama." Lin Hai mengencangkan senjatanya, memimpin orangnya untuk mengejar bajak laut yang sudah mendarat mulai merampok, mencuri harta benda rakyat. Namun, mereka segera menyadari bahwa penduduk setempat sudah melarikan diri. Meski masih ada makanan yang tertinggal di rumah, mereka tidak tertarik. Target mereka adalah merampok rumah besar untuk mengambil emas dan perak, serta persediaan makanan. Mereka juga suka membunuh orang, demi memuaskan sifat kejam mereka. Saat mereka bertemu dengan pasukan pemerintah, bukannya takut, mereka malah menyerang. Mereka ingin membunuh semua pasukan yang ada. Yu Huaxi, pemimpin pasukan,
memberi perintah kepada pasukan untuk menghalangi mereka sebentar, memberikan waktu bagi rakyat untuk melarikan diri. Setelah rakyat mengungsi, dia segera mengirimkan sinyal untuk mundur. Melihat pasukan pemerintah mundur, bajak laut itu tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Sambil menghalangi bajak laut, mereka juga mengevakuasi rakyat. Agar bajak laut tidak bisa mengejar terlalu cepat, mereka dengan sengaja meninggalkan emas dan perak di beberapa rumah untuk membuat bajak laut saling berebut. Saat itu, seseorang mendekati Yuhuasi, "Tuan, kapal bajak laut sudah berhasil kita rebut, dan para bajak laut di darat juga sudah kita lenyapkan. Tuan Lin bilang kita bisa balas menyerang dan menghabisi mereka semua. Kerja bagus, aku sudah tidak sabar menunggu ini." Selama memimpin pasukan, Yuhuasi juga mulai berbicara kasar. Semua orang dengarkan perintah, segera mulai serangan balik. Yuhuasi naik kuda dan memimpin serangan. Bajak laut yang sedang bergerak maju terkejut melihat pasukan kavaleri yang menyerang mereka. Meski mereka berani, mereka tidak cukup nekat untuk melawan pasukan kavaleri. Mereka berteriak dalam bahasa mereka, mencari tempat untuk berlindung. Tapi Yuhuasi tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Dia memimpin serangan, menggunakan kekuatan kavaleri untuk menikam salah satu bajak laut dengan tombaknya, mengangkat dan melemparkan tubuhnya. Bajak laut yang bertubuh kecil itu mudah dikalahkan. Bajak laut yang ganas terhadap rakyat biasa kini takluk di hadapan prajurit kavaleri yang berpengalaman. Dengan satu serangan, tombak pasukan kavaleri langsung menembus tubuh musuh. Katana mereka tidak efektif melawan tombak yang panjang. Begitu kontak pertama terjadi, lebih dari setengah bajak laut terbunuh atau terluka. Mereka yang lebih cerdas segera bersembunyi di dalam rumah, memanfaatkan bangunan untuk menghindari serangan pasukan kavaleri. Yuhuasi memerintahkan sebagian pasukan kavaleri untuk berpatroli, mencegah bajak laut melarikan diri, sementara yang lainnya turun dari kuda untuk menyisir rumah-rumah dan menghabisi para bajak laut yang bersembunyi. Dengan tenang, mereka menumpas para bajak laut. Lin Hai dan kelompoknya juga menyusul. Melihat bajak laut yang serakah dan terpisah dari kelompoknya, mereka langsung menembak dengan busur otomatis. "Dayong, beritahu saudara kita. Kalau bertemu dengan bajak laut, jangan bertindak sendiri. Kita harus bekerja sama untuk menumpas mereka, jangan ada yang bertindak sendirian. Bajak laut ini sangat ganas dan akan melawan mati-matian ketika terdesak. Tidak perlu terluka hanya demi harga diri." Lin Hai memperingatkan anak buahnya. Bajak laut yang terpisah mendengar suara jeritan dan tahu bahwa pasukan Daxia telah mengejar. Mereka segera berhenti merampok, dan berkumpul untuk bertahan. Namun, mereka segera menyadari bahwa pasukan Daxia sangat kuat. Bukan hanya memiliki busur otomatis, tetapi juga menyerang dengan sangat rapi. Tidak peduli seberapa keras mereka melawan, mereka sudah ditembak mati sebelum bisa mendekat. Yang tersisa pun ketakutan, melarikan diri untuk berlindung. "Kita tertipu oleh Daxia, cepat mundur," salah satu bajak laut berteriak dalam bahasa mereka. Bajak laut itu pun melarikan diri dengan panik, berusaha memberi kabar kepada kelompok utama untuk mundur secepatnya. Lin Hai dan pasukannya mengejar, sambil menembak dengan busur otomatis. Mereka mengejar sampai ke desa terpencil. Bajak laut itu bersembunyi di dalam rumah, berharap bisa lolos dengan berlindung di balik bangunan. "Dayong, bawa orang untuk menutup jalan keluar. Aku akan membawa beberapa saudara untuk menghalau dari belakang." "Berhati-hatilah, Tuan." Wang Dayong segera memimpin pasukan untuk memblokir bagian belakang. Tiba-tiba, terdengar jeritan anak kecil. Lin Hai merasakan ketegangan dalam hatinya. Hal yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi. Meskipun rakyat sudah dievakuasi secepat mungkin, namun masih ada yang tertinggal dan tidak sempat melarikan diri. Bajak laut itu menangkap mereka sebagai sandera. Lin Hai segera memerintahkan pasukannya untuk mengepung. "Jangan berhenti, tembak semua bajak laut di sekitar sandera." Lin Hai memberikan instruksi dengan tenang. Mereka harus menyingkirkan bajak laut di sekitar sandera untuk menekan keadaan. Bajak laut itu awalnya mengira bahwa dengan menangkap sandera, pasukan Daxia tidak akan berani bertindak gegabah. Mereka pun lengah. Dalam sekejap, semua bajak laut di sekitar sandera sudah dibunuh. Tinggal 5 bajak laut, yang mengacungkan pisau pada leher sandera. 2 anak kecil dan 2 orang tua berpakaian lusuh. Mungkin mereka tidak sempat melarikan diri karena usia lanjut. Anak itu menangis ketakutan, dan bajak laut itu membentak mereka untuk diam. Namun, anak itu tidak mengerti bahasa mereka.
sehingga suasana menjadi kacau. Wang Dayong datang dari belakang, dia diam-diam memberi isyarat kepada Lin Hai. Di saat itulah, isyarat tangan dalam pelatihan militer mereka berguna. Lin Hai berteriak sambil memberi isyarat, menarik perhatian bajak laut. Tenang, aku tidak membawa senjata. Kalau kalian melepaskan anak itu, aku berjanji tidak akan melukai kalian. Bersambung